Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Julfika Rahim dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Semester 2. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya mengenai program layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Kejuruan dengan menggunakan metode 5W1H. Sebelum kita memasuki hasil dari analisis program layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Kejuruan, mari kita sama-sama ketahui bahwa penyusunan program layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu tolak ukur kinerja bagi guru bimbingan dan konseling. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pemahaman guru bimbingan dan konseling mengenai program layanannya, maka dapat diprediksikan bahwa layanannya akan dilaksanakan secara tertib dan lengkap. Pada dasarnya, sekolah menengah kejuruan ini lebih berfokus pada layanan mengenai karir. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sekolah kejuruan ini lebih diperuntukkan untuk siswa-siswa yang memang ingin memiliki kemampuan khusus dan siap bekerja pada saat mereka lulus dari sekolah tersebut. Maka dari itu, pemberian layanan informasi karir di Sekolah Menengah Kejuruan lebih sangat dibutuhkan untuk siswa-siswa di Sekolah Menengah Kejuruan. Karena selain dituntut untuk melatih keahliannya, mereka juga dituntut untuk mempersiapkan karir seperti apa yang akan mereka capai. Selanjutnya ada hasil analisis dengan menggunakan metode 5W1H. Yang pertama ada WAT. Bimbingan dan konseling itu kan merupakan layanan pemberian bantuan kepada individu yang diberikan oleh konselor kepada konseli, baik itu dalam hal memahami diri sendiri, memilih, menentukan, menyusun, dan merencanakan masa depan mereka sesuai dengan konsep diri mereka dan sesuai juga dengan tujuan seperti apa sih yang ingin mereka capai atau mereka miliki. Seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya bahwa pendidikan di sekolah menengah kejuruan ini lebih difokuskan kepada pengembangan minat dan potensi diri mereka sendiri melalui berbagai program keahlian yang sudah ditawarkan oleh sekolah tersebut. Oleh karena itu, program-program layanan bimbingan dan konseling ini harus pula disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan para siswa-siswanya. Selanjutnya yang kedua ada WU. Siapa saja sih yang terlibat dalam program layanan bimbingan dan konseling ini? Layanan bimbingan dan konseling ini kan tidak hanya melibatkan siswa dengan guru BK saja, melainkan semua pihak di sekolah itu seperti kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, bahkan staf-staf yang ada di sekolah, seluruh masyarakat yang ada di sekolah juga harus terlibat. Hal ini dikarenakan program layanan bimbingan dan konseling ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang lain. Di sini guru BK itu kan hanya merencanakan program layanannya, namun dari segi pelaksanaannya tidak hanya dilaksanakan oleh guru BK dan siswa saja, tapi juga pihak-pihak terkait itu harus terlibat agar si program layanannya itu dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya ada when atau kapan program layanan bimbingan dan konseling ini akan dilaksanakan. Pada tahap ini, program layanan bimbingan dan konseling memiliki beberapa tahap-tahap pelaksanaan. Yang pertama ada program awal tahun ajaran. Nah, pada awal tahun ajaran ini biasanya guru bimbingan dan konseling beserta kepala sekolah dan guru-guru lainnya bersama-sama merancang program layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya. Program awal tahun ini dapat berupa orientasi atau kegiatan pengenalan program layanan bimbingan dan konseling kepada siswa-siswa baru. Yang kedua ada selamat tahun ajaran. Selamat tahun ajaran ini dilaksanakan beberapa layanan-layanan seperti layanan dasar, layanan responsif, atau kegiatan-kegiatan spesifik lainnya yang memang sudah disesuaikan oleh guru bimbingan dan konseling serta disetujui juga oleh pihak-pihak yang lain.
Nah, biasanya selama tahun ajaran ini, kegiatan program layanan bisa dibagi-bagi seperti ada capaian untuk 1 semester, 1 bulan, atau 1 minggu. Yang terakhir ada program akhir tahun ajaran. Nah, pada program akhir tahun ajaran ini biasanya terdapat evaluasi yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling beserta pihak-pihak yang lain untuk menilai seefektif apa program layanan yang telah diberikan kepada siswa-siswanya. Selanjutnya ada WR atau di mana program layanan bimbingan dan konseling ini dapat dilaksanakan. Nah, dalam pemberian layanan program bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan ini, guru BK dapat menyesuaikan di mana tempat yang cocok untuk pemberian layanan. Pemberian layanan dapat dilaksanakan di berbagai tempat, tetapi harus disesuaikan dengan jenis layanan apa sih yang memang diberikan oleh guru BK tersebut. Nah, pemilihan tempat ini juga sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa si programnya itu dapat tersampaikan secara baik dan secara efektif. Baik, yang selanjutnya ada why atau mengapa program layanan bimbingan dan konseling ini dibutuhkan para siswa di sekolah menengah kejuruan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, tujuan utama dari para siswa di sekolah menengah kejuruan ini rata-rata adalah bekerja setelah mereka lulus dari sekolah tersebut sesuai dengan apa yang sudah mereka pelajari, keahlian yang sudah mereka pelajari. Namun pada kenyataannya banyak siswa yang pada akhirnya memang bekerja namun tidak sesuai dengan keahlian yang sudah mereka pelajari. Nah, di sini terlihat bahwa masih adanya ketidakmatangan karir di kalangan para siswa SMK. Oleh karena itu, program layanan karir di sekolah menengah kejuruan ini oleh guru bimbingan dan konseling sangat diperlukan ya, dan harus lebih difokuskan lagi agar para siswa lebih mengetahui ke arah mana sih mereka harus diarahkan gitu, atau seperti apa sih informasi-informasi karir yang mereka butuhkan. Baik, yang selanjutnya ada how atau bagaimana program layanan bimbingan dan konseling ini dilaksanakan. Program layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan ini melalui beberapa tahap pelaksanaan. Yang pertama ada perencanaan program. Perencanaan program ini merupakan proses yang melibatkan identifikasi tujuan, pengembangan strategi, dan pengorganisasian sumber daya. Di sini yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah apa sih yang dialami siswa atau kebutuhan seperti apa sih yang memang dibutuhkan oleh para siswanya. Guru BK juga di sini menggunakan survei atau wawancara kepada para siswanya untuk mengetahui hal-hal seperti apa yang dibutuhkan para siswanya guna untuk merencanakan program seperti apa yang memang akan dilaksanakan pada 1 tahun tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan di sini merupakan implementasi dari perencanaan program yang memang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di pelaksanaan layanan ini meliputi layanan-layanan dasar, layanan responsif, atau layanan-layanan perencanaan individual, layanan dukungan atau sistem, guna untuk mencapai tujuan dari perencanaan program yang sudah sebelumnya dibuat. Evaluasi merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menentukan kualitas kemajuan kegiatan dari kegiatan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan dari program layanan bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat sebelumnya. Yang selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan merupakan tindak lanjut dari evaluasi yang telah sebelumnya dilakukan. Hasil dari evaluasi tersebut dilaporkan dalam bentuk format yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat tentang keberhasilan dan kekurangan apa yang terdapat pada program tersebut. Selanjutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan rencana kegiatan baru yang akan dilakukan selanjutnya atau yang akan dilakukan setelah evaluasi dan analisis. Tindak lanjut pelaksanaan program akan menjadi alat penting untuk mengambil keputusan apakah program layanan tersebut akan dilanjutkan atau memang dihentikan. Baik, kesimpulannya adalah
Program layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah kejuruan diharapkan mampu untuk membantu siswanya untuk mencapai tujuannya. Diharapkan dengan adanya program layanan bimbingan dan konseling ini, para siswanya dapat lebih matang dalam pemilihan atau dalam perencanaan karirnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa selain pemenuhan kebutuhan sosial, kebutuhan pribadi atau kebutuhan akademiknya, kebutuhan akan informasi mengenai karirnya pun sangat dibutuhkan oleh para siswa di sekolah menengah kejuruan, agar para siswa dapat memiliki karir yang memang sesuai dengan keahlian yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam memaparkan atau dalam materi yang saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.